Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham, akrab disapa Ilham. Di sini saya bicara dengan saudari siapa? Dengan Melani Putri Saskia, dipanggil Melani. Baik. Bagaimana nih kabar Melani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesediaan Melani untuk bisa hadir dan terlibat dalam proses wawancara pada hari ini. Tujuan dari wawancara ini seperti yang Melani juga tahu ya, untuk memenuhi salah satu tugas praktikum di mata kuliah observasi dan wawancara. Untuk proses wawancara ini akan berlangsung kurang lebih 20 menitan dan saya harap saudari Melani dapat memberikan waktu serta dapat menjawab pertanyaan yang nantinya saya berikan dengan sesuai apa yang Melani pernah alami atau rasakan. Sebelumnya, bolehkah pada sesi wawancara ini saya meminta izin untuk merekam proses wawancara kita pada hari ini? Boleh. Baik, Melani jangan khawatir, untuk segala data, informasi, dan tanggapan yang saudari Melani berikan akan saya jaga serta akan dipertanggungjawabkan kerahasiaannya sesuai kode etik psikologi yang kita ketahui. Dan juga apabila pada saat proses wawancara berlangsung ada pertanyaan yang menyinggung atau tidak ingin Melani jawab, Melani dapat memberitahukan hal tersebut kepada saya. Baik, terkait wawancara ini apakah ada pertanyaan? Aman, gak ada. Baik, jika tidak ada, mari kita mulai proses wawancara pada hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, pertanyaan pertama. Pernahkah saudari Melani melakukan penghindaran pada interaksi sosial? Pernah? Situasi seperti apa yang membuat Melani melakukan penghindaran tersebut? Situasi kayak pas di kampus gitu ya, pas ketemu sama orang yang gak aku suka, atau aku lagi malu gitu kalau lagi banyak orang. Apa yang Melani lakukan ketika berada di situasi tersebut? Kalau nggak sengaja ketemu sama orang yang nggak aku suka, yang paling berusaha menghindar lah ya. Haha. Sama juga sih kalau lagi banyak orang gitu, paling ya ngehindar aja gitu. Apa yang Melani rasakan ketika berada di situasi tersebut? Yang ku rasakan pastinya ya malu sih, haha. Tapi kadang juga kesel atau males gitu, tiba-tiba nggak mood aja karena ya kalau ketemu sama yang nggak ku suka, itu sih. Bagaimana cara Melani untuk mengatasi hal tersebut? Males sih ya. Untuk mengatasi yang paling tarik napas, terus yakinin diri sendiri kayak ayo bisa, kamu pasti bisa, gitu sih. Berarti ngeyakinin diri sendiri aja gitu ya, memotivasi lah bahwa nggak apa-apa. Nah iya. Oke, kita lanjut ya. Pernahkah saudari Melani saat ingin menyampaikan pendapat, namun ada perasaan yang akhirnya membuat Melani memilih untuk diam? Ada. Pernah. Perasaan seperti apakah itu? Kadang tuh kepikiran aja sih kalau takut nggak ditanggepin gitu, nanti jatuhnya kan kayak orang ngomong sendiri, jadi ya merasa malu aja. Berarti kepikiran takut malu gara-gara nggak ditanggepin itu ya? Nah iya, benar. Oke, lanjut ya. Saat berinteraksi dengan orang lain, apakah Melani pernah merasakan ketegangan atau kegelisahan? Pernah. Apa yang membuat Melani merasakan hal tersebut? Ya paling kayak tadi ya, pas nggak sengaja berinteraksi atau satu kelompok gitu sama orang yang punya masalah sama aku sih. Jadi bawaannya kadang takut juga sih, tapi nggak takut-takut banget gitu juga, sama nggak tegang-tegang amat. Berarti ada perasaan tegang dan gelisah. Ya benar. Lalu bagaimana cara Melani untuk mengatasinya?
Paling ya kayak ada tadi sih, kayak nenangin diri. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Pernahkah saudari Melani menghindari orang-orang di sekitar Melani? Ini maksudnya orang-orang yang aku kenal atau orang-orang yang nggak aku kenal, orang asing gitu. Hmm, kedua-duanya sih. Oh, pernah. Mau orang asing atau orang di sekitarku ya pernah aku jauhin, tapi pasti ada alasannya juga pasti. Alasannya apa kalau boleh tahu? Ya paling kalau orang asing ya males aja gitu. Pun juga kan nggak aku kenal, tapi kalau orang yang kenal itu biasanya lagi nggak mood aja gitu, atau mereka gitu yang bikin aku nggak mood. Ya you know lah, cewek, haha, gampang mudian. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Pernahkah Melani memiliki perasaan takut akan kritikan yang akan diberikan oleh orang lain? Kritikan, ya pastinya pernah. Apa yang ada di pikiran Melani sampai membuat Melani memiliki pemikiran seperti itu? Ya kan namanya kita manusia pasti punya perasaan takut gitu. Takut kan macam-macam ya. Salah satunya kan takut sama kritikan orang lain. Kadang takut aja gitu, takut dikritik. Takut nantinya pas udah dikritik malah overthinking yang bikin ujung-ujungnya nangis. Apa yang Melani lakukan kalau yang Melani pikirkan terjadi? Ya sebenarnya ya udah sering kejadian, namanya juga kita manusia kan. Jadi ya pastinya nggak luput dari kesalahan. Yang artinya dari orang lain mengkritik kita gitu. Ya yang kulakuin ya tadi paling nangis gara-gara overthinking. Padahal ya orang lain paling juga nggak inget lagi sama apa yang mereka omongin itu. Tapi ya namanya cewek nggak lepas pastinya sama namanya overthinking. Tapi kalau aku sih ya pastinya habis overthinking habis nangis. Kalau aku pasti banget memotivasi diri aku buat kayak ayo jadiin kritikan dan kesalahan tadi yang pernah terjadi sebagai motivasi buat jadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Wah, berarti saudari Melani ini sosok perempuan yang bisa memotivasi diri sendiri ya, biar nggak terus-terusan terpuruk akan hal yang dia overthinkingkan. Hehe, iya. Oke, baik. Pernahkah saudari Melani menyampaikan pendapat tanpa merasa takut akan kritikan yang akan diberikan? Pernah. Apa ya hal yang akhirnya memotivasi Melani agar berani bersuara? Ya kayak misal nih, kan lagi ada di kelompok belajar gitu. Kadang kan ada aja tuh temen kelompok yang bingung terus mau tanya ke dosen tapi takut gitu. Takut salah ngomong nanti dikritik atau dikomentarin teman lain gitu. Jadi ya paling aku aja yang ngeberanin diri buat berani nanya. Ya paling rasa takut ya pasti ada. Cuman kayak kalau aku nggak nanya nih kampus mampus, satu kelompok pada gak tahu. Jadi ya daripada nggak ada yang mau nanya ya paling aku aja sih yang beraniin diri buat nanya. Lagian juga ya kalau dikritik kan itu ilmu baru, kesalahan yang bisa kita perbaiki biar bisa jadi hal positif nantinya buat kita nggak ngelakuin hal yang sama lagi, kesalahan yang sama lagi gitu. Oh, berarti Melani punya pemikiran kalau nggak aku mau siapa lagi gitu ya. Nah, akhirnya hal tersebut jadi motivasi tersendiri buat Melani berani buat bersuara. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah saudari Melani pernah memiliki perasaan bahwa diri sendiri itu nggak berharga? Tentunya ada perasaan yang kayak gitu ya, pasti ada. Apa yang membuat saudari Melani memiliki Apa yang membuat saudari Melani memiliki perasaan seperti itu? Kadang tuh ya, contoh nih kalau lagi di lingkungan pertemanan atau keluarga ya gitu, atau enggak sama pasangan lah ya, hehe. Kadang tuh kan kita tahu pas ngomong tuh suka nggak didengerin, entah itu gara-gara orang yang kita ajak ngomong itu lain fokus ke hal lain atau emang nggak denger gitu apa yang kita omongin gitu. Nah itu sih kadang mikir kayak ih aku nggak didengerin berarti aku nggak dihargain, berarti aku nggak berharga buat dia gitu. Biasa cewek. Oh, maklum ya. Oke, untuk tindakan
Tindakan seperti apakah yang Melanie lakuin ketika merasa diri nggak berharga? Kalau ya apa ya? Ya kalau aku lakuin paling bisa memotivasi diri aja sih, ngomong sama diri sendiri aja gitu. Kalau aku nih diriku ini berharga gitu. Lagian juga kan itu cuman hal sepele ya. Ya paling ya gitu tadi memotivasi diri aja. Berarti ngomong ya sama diri sendiri kayak mempertegas gitu bahwa diri ini berharga gitu ya, nggak kayak apa yang dipikirin. Nah iya bener, mempertegas diri sendiri tuh berharga. Oke, baik, alhamdulillah semua. Oke, baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah diberikan dan juga sudah dijawab beserta informasi yang saya butuhkan. Selanjutnya saya akan mengolah dengan baik hasil wawancara ini berupa laporan data tertulis tanpa mengurangi atau melebihkan informasi yang telah saudari Melanie berikan. Laporan ini nantinya akan saya gunakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum saya. Di lain waktu jika saya membutuhkan informasi lebih lanjut, apakah saudari Melanie bersedia hadir dan saya wawancarai lagi? Insya Allah ya, kalau jadwalnya free ya boleh. Baik, terima kasih atas kesediaan saudari Melanie dalam memberikan waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang baik selama proses wawancara berlangsung. Saya harap kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.